kedua dalam studi kelayakan bisnis yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Apa itu aspek manajemen dan sumber daya manusia? Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang sedang atau yang akan kita rintis mungkin saja akan mengalami kegagalan apabila manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Proses manajemen sendiri juga terdapat kaidah-kaidah agar usaha bisa berjalan lebih mudah. Adapun kaidah-kaidah itu sendiri tergambar jelas melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu manajemen pembangunan proyek. Apa itu manajemen pembangunan proyek? Manajemen pembangunan proyek merupakan sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Yang meliputi yang pertama, perencanaan proyek, yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek harus dikerjakan. Yang kedua, penjadwalan proyek, meliputi penjadwalan waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang telah diatur. Yang ketiga, pengawasan proyek, yaitu mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek sesuai dengan target yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya meliputi segala sesuatu yang telah dipersiapkan perusahaan yang berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, seperti dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam manajemen sumber daya manusia juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen. Selain itu, juga diterapkan fungsi yang bersifat operatif, seperti yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yaitu dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan dan pencarian tenaga kerja baru dilakukan setelah poin pertama dan poin kedua sudah terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia. Yang keempat yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personel yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang bertalian langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Yang kelima yaitu pengembangan. Pihak manajemen sangat perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang keenam yaitu integrasi. Integrasi merupakan penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor usia, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi secara statis merupakan tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan, sedangkan organisasi secara dinamis merupakan proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk dari suatu organisasi harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun beberapa jenis bentuk organisasi, yaitu yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, seperti pimpinan perusahaan perseorangan.
Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, seperti pimpinan di PT ataupun firma. Kemudian yang kedua yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Yang pertama yaitu wewenang lini, merupakan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua yaitu wewenang staf, ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional, ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen orang lain. Analisis strategi manajemen PT BISI International Tbk. Yang pertama, analisis visi misi. Yang kedua, audit eksternal. Ketiga, audit internal. Keempat, tujuan jangka panjang. Kelima, analisis dan pilihan strategi. Keenam, penerapan strategi manajemen. Ketujuh, penerapan strategi operasional. Terakhir, evaluasi strategi. Struktur organisasi PT BISI International Tbk.